Halo Sobat Ngulik, jumpa lagi dengan saya Indra dari indragunawan.com. Udah lama banget ya kita nggak ketemu di channel ini. Mungkin terakhir kali saya bikin video itu kayaknya tahun lalu. Dan awalnya saya janji bakal bikin video terus setiap bulan gitu. Tapi karena kesibukan di kantor, ya nggak sempet-sempet. Tapi alhamdulillah hari ini saya lihat ada waktu luang, mungkin sekitar 1 atau 2 jam sebelum saya ke event berikutnya. Jadi saya sempatin bikin video ini terutama untuk nutup tahun inilah gitu ya. Nah, mungkin update yang belum pernah saya kasih dari video saya sebelumnya adalah perubahan-perubahan yang terjadi setelah itu. Terutama mungkin yang pengen saya cerita di penghujung tahun ini, apa sih perubahan yang terjadi di 2024 ini gitu ya. Nah, mungkin dari perubahan yang pertama adalah bulan Maret 2024 itu saya pindah rumah. Jadi setelah 10 tahun tinggal di rumah yang sama di Kuala Lumpur, kita akhirnya memutuskan untuk pindah rumah. Pertama, pindah rumahnya itu adalah mendekat ke sekolah anak-anak. Terus kedua, kita juga pengen nyoba tinggal di tempat yang bukan di high rise gitu, di tingkat tinggi gitu. Jadi kita cari rumah yang landed sebetulnya, jadi aksesnya langsung dari pintu masuk, nggak perlu pakai lift lagi gitu ya. Nah, awalnya tuh waktu pindah rumah tuh saya memang udah rencana nanti mau bikin studio YouTube gitu, buat setup, mau dibuat apa, sudut atau tempat atau kamar atau ruangan mungkin yang saya bisa pakai buat recording. Ternyata pas kita udah pindah, jadi kendalanya adalah rumah itu kan persis di perempatan gitu, jadi berisik banget. Area situ tuh ya mobil kenceng gitu ya suaranya, kadang-kadang yang knalpotnya yang udah dimodif itu kayak motor sama itu kenceng banget. Udah gitu yang paling nggak nyangka, karena sebetulnya kan rumahnya itu dekat area hospital gitu, jadi dekat rumah sakit, bolak-balik selalu ada mobil ambulans gitu. Jadi kayak sampai tengah malam pun itu masih kedengeran gitu ya. Cuman kalau kita sih kalau tidur nggak ada masalah, karena kalau keluarga kita kalau tidur ya udah aja tidur gitu. Cuman yang nggak nyangka itu adalah tempatnya adalah pinggir jalan. Jadi yang tadinya rencana awal mau bikin studio YouTube, buat ini soundproofingnya dulu harus keluar gitu, harus dibikin gitu ya. Jadi akhirnya nggak jadi gitu. Mungkin konsep videonya nanti kalau misalnya mau dilanjut pun harusnya ke video di outdoor lagi kayak gini lah gitu. Mungkin saya nggak akan bisa bikin video di rumah, tapi kayak dulu lah, saya juga kalau sering banget kalau dulu kan jalan ke area Masjid Jamek kalau di Kuala Lumpur, nah bikin video di sana. Nah kebetulan hari ini sebenarnya saya lagi di Jakarta. Setelah mungkin tahun lalu saya terakhir ke sini, tapi kali ini ada kepentingan keluarga. Dan menurut saya ada beberapa hal yang kita bisa compare ya, hidup di Jakarta dan di Kuala Lumpur gitu. Pertama dari masalah transportasi, sekarang ngelihat Jakarta udah ada LRT, MRT gitu. Kemudian juga kemana-mana sekarang udah hampir sebanding antara yang prefer cash atau non cash gitu. Kalau zaman dulu atau terakhir saya kesini, sebelum kesini lah ya, kebanyakan orang atau kebanyakan toko masih prefer cash. Sekarang kayaknya opsi non cash itu udah umum ya, jadi itu mungkin salah satu tanda baik gitu. Kemudian juga ngelihat dari perkembangannya, seperti kemarin saya turun di Terminal 3, udah pakai autogate gitu. Di Kuala Lumpur tuh autogate belum tersedia buat orang Indonesia gitu, baru paspor lain gitu. Nah, untuk orang Indonesia tuh masih harus struggle di imigrasi karena paspornya harus lewat pengecekan manual gitu, nggak bisa pakai autogate. Itu juga sebuah perubahan yang positif. Nah, untuk masalah kerjaan sendiri, perubahan terbesarnya adalah 2 tahun ini saya betul-betul fokus ke engineering manager role. Jadi sebetulnya porsi ngodingnya jauh lebih sedikit gitu. Bahkan kalau misalnya ngecek GitHub saya sekarang udah jarang banget commit gitu ya. Dan tantangan terbesar itu kenapa akhirnya saya sibuk gitu ya, jadi nggak sempat bikin video YouTube, adalah saat ini saya manage 3 tim. Dan manage 3 tim dengan 3 domain yang berbeda, 3 kumpulan orang yang berbeda, itu tuh rasanya jadi kayak kerja di 3 perusahaan gitu. Jadi habis selesai kerja itu, yang tadinya saya biasanya punya waktu produktif setelah makan malam gitu ya. Jadi kalau misalkan saya kerja dari jam 9 sampai jam 5 atau jam 6, saya tuh punya waktu keluarga dulu sampai dengan makan malam, misalkan sampai jam 9 malam. Saya bisa mulai lagi jam 10 sampai jam 12, kayak 2 jam untuk productivity time gitu. Nah tapi kesini tuh nggak bisa gitu, karena kalau udah malam rasanya udah capek, udah nggak mau buka laptop sama sekali, udah nggak mau mikir aja gitu.
Dan menurut teorinya pun begitu. Jadi sebetulnya kalau kita punya waktu awal di pagi, kayak misalkan bacanya 5 AM Club gitu ya. Kalau kita punya waktu awal di pagi atau punya ekstra waktu di malam, itu sebetulnya bukan untuk productivity time, tapi untuk me time gitu. Dan gimana cara kita improve dari sisi fisik atau dari sisi wawasan gitu ya. Nah itu waktu-waktu itu bisa digunakan untuk itu, tapi jangan dipakai buat kerja gitu. Rekomendasinya sih begitu. Nah jadinya sekarang saya malam pun kalau ada waktu 2 jam itu saya buka laptop cuman buat ngebenahin ibaratnya scheduling segala macam lah. Jadi kerjaan-kerjaan yang ringan gitu, nggak bisa kerjaan-kerjaan yang berat. Kalau dulu kan kalau zamannya waktu masih ngoding ya malam tuh ngoding gitu. Nah kalau di posisi engineering manager sendiri, kalau dari zaman dulu ya mungkin saya agak sedikit punya imposter syndrome. Di kerjaan saya sebelum ini saya pernah diangkat jadi principal software engineer, tapi ada sedikit komponen people managementnya. Nah saya pernah cerita bahwa kita tuh punya imposter syndrome gitu. Jadi bener nggak sih kita tuh udah cocok atau sudah sesuai di posisi itu gitu. Nah kalau saya lihat-lihat lagi sekarang gitu ya, atau refleksi ketika saya mendapatkan role itu, menurut saya kerjaan saya nggak seperti itu ya. Jadi kebutuhan yang diperlukan sama perusahaan itu saya masih tetap coding walaupun title-nya principal. Nah kenapa begitu tuh? Biasanya kalau perusahaan mau narik talent ke dalam dan ternyata rentang gajinya udah tinggi gitu ya misalkan. Jadi untuk menyesuaikan dengan skema perusahaan, akhirnya kita dikasih title gitu, tapi belum tentu kita tuh ada di situ atau kita tuh merasa ada di situ gitu. Nah itu ternyata kebenaran kebuktikan gitu ya. Jadi yang saya alami pada saat itu tuh ya begitu perasaannya. Nah begitu di perusahaan ini awalnya kan saya di hire sebagai staff engineer. Jadi kalau misalkan dari individual contributor, dari software engineer, senior software engineer, kalau misalkan mau ke people management bisa jadi team lead, kemudian jadi engineering manager. Saya sebetulnya masih di part individual contributor menjadi staff software engineer gitu waktu gabung. Kalau dari kerjaan sebelumnya principal itu turun 1 level, tapi begitu masuk ke kantor 1 tahun kemudian ditawarin mau coba posisi engineering manager nggak. Nah pertimbangan saya kenapa akhirnya saya setuju bahwa saya mau fokus akhirnya total ke manajemen adalah kalau saya jadi engineering manager di perusahaan besar, itu tuh betul-betul memanage orang gitu. Jadi kalau di startup kan kamu bisa pasang titel apa aja di startup, mau jadi CTO boleh gitu, tapi apakah kamu benar-benar melakukan kerjaan CTO atau enggak gitu. Nah di engineering manager juga sama gitu, kalau misalkan di perusahaan gede gitu ya, nah kita tuh betul-betul terekspos dengan role manager itu seperti apa sih gitu. Kalau ngelihat my day to day job gitu ya, sehari-hari kerjanya saya tuh check in ke tim lead semua untuk semua progres 3 tim, berarti 3 tim lead kita punya check in apa yang lagi highlights, ada isu atau enggak, ada blocker atau enggak. Mereka juga melakukan stand up sendiri di dalam timnya kan, tapi kita harus sinkronisasi dengan tim lead dan product manager tentang apa yang perlu atensi saya gitu. Nah kemudian juga di sisi lain ada managing stakeholder. Nah itu yang paling pusing ya, karena saya tidak terbiasa gitu. Jadi seakan-akan kalau dulu kita silo, dan karena kita sistem kerja juga hybrid, jadi kita harus selalu kasih update ke stakeholder gitu ya lewat Slack, dan saya nggak suka gitu ya, lebih suka ngomong langsung, tapi karena kita hybrid jadi harus nyusun kata pakai bahasa Inggris juga gitu ya, terus gitu posting di Slack. Kemudian yang paling saya nggak suka lagi, bikin laporan jelas gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin tools buat kita sebagai software engineer biasanya Visual Studio Code, command line, dan kita berinteraksi dengan mesin. Nah sekarang tools untuk berinteraksi dengan manusia yang lain gitu, terutama manajemen gitu ya. Makanya ada stakeholder management sebagai salah satu bagian dari kerjaan engineering manager. Yang kita lakukan adalah ya, jadi toolsnya itu apa aja ya, Slack tetap gitu ya sebagai sarana komunikasi langsung, email, kemudian Confluent gitu. Kadang-kadang kalau kita mau pengadaan aja gitu. Jadi kalau di startup mungkin kita mau subscribe ke apa, tinggal kasih approval dari kepala departemen dan gitu. Kalau di perusahaan gede jadinya harus nyiapin dulu dokumen MIS-nya gitu. MIS itu Management Information System, harus ngedetailin gitu apa tujuannya apa, objektifnya apa. Misalnya objektif untuk bikin MIS itu misalkan minta dana atau minta budget untuk subscription tool tertentu. Nah, nanti dikasih keterangan kenapa kita pakai tools tersebut. Terus kenapa tools ini yang dipilih? Apakah nggak ada kompetitor lain gitu? Atau misalkan kalau pakai database, kenapa kita harus pakai MongoDB? Apakah nggak ada lagi MySQL atau Postgres atau apa? Nah, kita harus jelasin, jabarin gitu kebutuhannya buat apa. Terus nanti
bagian berikutnya ada lagi berapa biaya subscription-nya, dan itu kita harus mikir 1 tahun gitu. Jadi untuk mikir 1 tahun kan nggak mudah ya. Kadang-kadang kita kalau mulai mungkin biayanya masih kecil, tapi begitu sistemnya scale out, biayanya jadi makin tinggi gitu. Dan kita harus punya prediksi tuh. Jadi gimana cara ngitung cost-nya gitu. Jadi salah satu strateginya, misalkan kita ngitung koefisiennya itu adalah dari monthly transacting customer atau MTC. Nah, berapa cost satu MTC atau satu user yang kita punya yang bertransaksi di dalam sistem itu, berapa cost infrastrukturnya, nah itu dikalikan dengan diproyeksikan dengan subscription fee-nya gitu. Dan saya sih mikirnya dari dulu saya nggak pernah punya exposure seperti ini gitu. Jadi dengan ngambil challenge itu benar-benar terekspos dengan semua kayak tadi itu kan gitu. Jadi menurut saya juga itu ilmu baru. Dan saya juga sekarang jadi meyakinkan teman-teman yang kalau misalkan sudah merasa cukup di bidang technical, coba bidang people management. Karena bidang people management juga susah gitu ya, jadi lebih tricky malah gitu. Menurut saya kalau saya sekarang ngelihat lagi sehari-hari saya, kalau misalnya ada teman nanya, sudah berapa lama kamu misal jadi manajer gitu, karena itu bukan lucu, karena memang capek gitu, capeknya beda gitu. Kalau dulu capeknya mungkin begadang, tapi berhubungan atau berurusan dengan orang, kadang-kadang kita berada di fase yang tidak sama dengan orang itu. Misalkan kalau saya maunya cepet tapi orangnya nggak available, susah juga gitu ya. Jadi banyaklah challenge-nya. Jadi menurut saya sih kalau kalian udah pernah sampai ke level prinsipal atau sudah cukup di level individual contributor, tanda tanyanya begini, tanya ke diri sendiri. Kalau ada orang yang datang ke saya, minta bikin software sesuatu gitu ya, menurut saya kalau jawabannya adalah saya bisa melakukannya, apapun yang kamu minta saya bisa lakukannya, berarti menurut saya technical knowledge-nya udah cukup gitu. Sisanya adalah ngikutin tren aja gitu. Misalkan ngikutin tren antara lain, kalau dulu misalkan Java, terus ada tren orang-orang pakai Node.js, belajar Node.js, ada lagi tren orang-orang pergi belajar Golang, sekarang ada Rust gitu ya. Nah, ngikutin tren gitu kan cuman mapping knowledge yang kita punya di framework sebelumnya atau di tool sebelumnya ke tools yang baru. Tapi kalau misalkan di people management dan kalau belum pernah nyebrang ke sana, itu semuanya ilmu baru gitu. Dan menurut saya sih kalau kita yang udah punya pengalaman cukup di individual contributor, nggak salahnya nyoba ke people management. Terlebih lagi susah nyari engineering manager yang bagus. Kalau misalkan browsing internet, ada video dari Steve Jobs yang bilangnya kan, menurut Steve Jobs, seorang engineering manager itu atau seorang manajer yang bagus itu adalah sebetulnya individual contributor yang bagus. Jadi orang yang ahli di bidangnya, tapi dia nggak pernah mau jadi manajer. Tapi dia akhirnya memutuskan untuk jadi manajer karena nggak ada lagi orang yang lebih jago atau nggak ada lagi orang yang lebih pantas menjadi manajer selain dia gitu. Jadi dia peduli sama timnya sebetulnya gitu. Makanya dulu saya selalu bilang, siapapun orang atau kalau kamu ada engineer di sekitar kamu yang paling pintar, coba tantang, bisa nggak kamu bikin duplikat kamu sendiri gitu, atau dia ngajarin orang lain, copy otaknya ke orang lain. Kalau dia bisa, berarti dia engineer yang bagus. Biasanya kebanyakan orang-orang pinter itu yang individual contributor yang bagus, dia lemah dalam ngajarin orang atau nge-training orang lain gitu. Sebenarnya kalau dia udah punya kriteria itu, dia bisa grooming the team, grooming the people, nggak ada salahnya ya, orang itu sebenarnya udah cocok jadi people manager gitu. Dan sekarang juga di kantor saya, prinsipal kita gitu ya, seorang engineering manager itu harus technical, karena dia nantinya akan ngeset path atau career path timnya gitu. Jadi kemarin terakhir restruktur di perusahaan tuh, bahkan tadinya QA dengan mobile engineer tuh reporting ke saya, ke engineering manager. Saya kalau dari sisi skill setnya itu adalah engineering manager for full stack gitu. Di dalam tim saya ada mobile engineer, ada QA. Terus akhirnya mikir, nggak bisa dong gitu, masa QA reporting ke engineering manager, harusnya QA reportingnya ke QA manager, karena QA manager harusnya orang-orang yang lebih tahu tentang proses atau stack-nya QA gitu. Apalagi sekarang ada automation QA kan. Nah, jadi kita hire QA manajernya juga punya background QA. Terus sama juga dengan kasusnya mobile, nggak bisa dong gitu, mobile engineer atau iOS engineer reporting ke engineering manager nggak ngerti sama sekali tentang mobile gitu. Termasuk saya kan saya nggak kuat di mobile ya, cuma tahu permukaan doang. Jadi kalau saya mau ngelihat atau mau memutuskan sesuatu, misalkan diminta memutuskan sesuatu mana direction arsitekturnya mobile ini, mungkin saya bukan orang yang tepat.
Ya, mungkin untuk kali ini cukup sekian dulu. Di mana ada kesempatan kayak ini, saya coba akan bikin konten lah paling nggak buat nambahin upload. Mungkin nggak perlu di schedule per bulan atau apa, kapan aja kesempatan saya bikin. Saya ngeliat juga tren teman-teman saya sekarang saking sibuknya mereka bikin konten juga dari mobil pakai GoPro. Kalau perlu saya lakukan itu juga bisa gitu ya. Cuman gak tau lah gimana lihat nanti lah ya. Tapi yang jelas saya nggak ngelupain kalian semua. Terima kasih udah ngedukung channel ini dari awal. Mohon maaf selama ini nggak sempet upload. Jadi kalau misalkan seperti biasa ada pertanyaan atau topik yang pengen saya bahas berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.